Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat, baik dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 tema 8 Bumiku. Subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Pernahkah anak-anak melihat gerhana matahari? Dan kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita cari informasi mengenai gerhana matahari. Tetapi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang gerhana matahari, kita harus tahu terlebih dahulu definisi gerhana itu sendiri. Gerhana adalah peristiwa langit di mana satu benda astronomi seperti planet atau bulan masuk ke dalam bayangan benda langit lainnya, sehingga menyebabkan berkurangnya cahaya untuk sementara atau terhalang sepenuhnya. Di bumi, jenis gerhana yang paling umum terjadi adalah gerhana matahari saat bulan berada di antara matahari dan bumi, dan gerhana bulan saat bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, anak-anak sudah tahu kan definisi gerhana? Sekarang kita lanjut ke gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Nah, selanjutnya ada ragam bayangan gerhana matahari. Yang pertama ada bayangan umbra. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana, disebut juga bayangan inti. Yang kedua ada bayangan penumbra. Penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Nah, yang ketiga ada bayangan atumbra. Atumbra adalah terusan dari umbra tetapi lebih terang. Nah, lebih jelasnya nanti kita di penjelasan tentang gerhana matahari cincin. Nah, anak-anak, selanjutnya ada jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama yaitu ada gerhana matahari total. Yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Nah, yang pertama ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, kemudian menutupi matahari sepenuhnya. Gerhana matahari total adalah satu-satunya jenis gerhana matahari di mana kita dapat melepas kacamata gerhana untuk jangka waktu singkat ketika bulan benar-benar menghalangi matahari. Langit akan menjadi gelap seolah-olah fajar atau senja. Jika memungkinkan, kita dapat melihat korona atau atmosfer luar matahari. Nah, bisa kita lihat di samping itu ada proses terjadinya gerhana matahari total. Untuk selanjutnya ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian atau parsial terjadi ketika bulan lewat di antara matahari dan bumi, tetapi matahari, bulan, dan bumi tidak sejajar sempurna. Bulan tidak sepenuhnya menghalangi matahari dan hanya sebagian matahari
yang tertutup, sehingga membentuk bulan sabit selama gerhana matahari total atau anular. Orang-orang di luar area yang tertutup bayangan bagian dalam bulan akan melihat gerhana matahari sebagian. Nah, bisa kita lihat juga ya anak-anak di video. Di samping itu ada video proses terjadinya gerhana matahari sebagian. Nah, yang terakhir nih anak-anak, ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin atau anular terjadi ketika bulan lewat di antara matahari dan bumi, tetapi ia berada pada titik terjauh dari bumi. Karena bulan lebih jauh dari bumi, ia tampak lebih kecil dari matahari dan tidak sepenuhnya menutupi matahari. Akibatnya, bulan muncul sebagai piringan gelap di atas piringan terang yang lebih besar, menciptakan sesuatu yang tampak seperti cincin di sekitar bulan. Nah, anak-anak, untuk kegiatan terakhir, buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 4 orang siswa. Siapkan alat dan bahannya dan ikuti petunjuk kegiatan secara runtut. Alat dan bahan: siapkan senter sebagai model matahari, terus bola plastik ukuran kecil sebagai model bulan, dan bola berukuran besar sebagai model bumi. Untuk melangkah kegiatan, 1 orang memegang senter sebagai matahari, 1 orang lagi memegang bola plastik berukuran kecil sebagai bulan. Untuk 1 orang yang ketiga memegang bola berukuran besar sebagai bumi, dan 1 orang terakhir memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter dan memastikan kedudukan senter, bola kecil dan bola besar dalam satu garis lurus, serta mencatat hasil yang diamati. Anak-anak, silahkan kerjakan soal di bawah ini ya. Yang pertama, apa pengertian dari gerhana? Yang kedua, kapan terjadinya gerhana matahari? Dan yang ketiga, sebutkan serta jelaskan jenis-jenis dari gerhana matahari. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.